Selamat mendengarkan cerita novel fiksi. Jenderal Fate dari Indonesia dan Raja Penjara Darah Mantan Kaisar Kegelapan. Bab 46. Kamu adalah suamiku sepanjang hidupku. Sampai di perumahan Lituania. Ketika keluarga Liana pulang, wajah Siswanto terlihat berseri-seri. Dia mengeluarkan beberapa kartu nama dari sakunya. Hari ini benar-benar hari terbaik di sepanjang hidupnya. Bukan hanya dia bisa makan bersama Zaki dan para petinggi lainnya, tapi bahkan dia sampai disebut oleh Palin. Siswanto, sejak kapan kamu mengenal Palin? Tanya Astrid penuh dengan rasa penasaran. Dulu, dia menganggap suaminya hanyalah seorang pengecut. Tapi siapa sangka kalau suaminya kenal dengan orang hebat seperti Palin. Itu benar-benar tidak bisa dipercaya. Aku sendiri juga tidak ingat. Mungkin aku bertemu dengan beliau di suatu tempat sebelumnya. Ujar Siswanto sambil menggelengkan kepalanya. Tepat saat itu, Liana, yang ada di sampingnya, berkata, sepertinya kita harus bertanya langsung pada Lintang tentang ini. Apa? Mendengar perkataannya. Baik, Siswanto dan Astrid tercengang. Mereka menatap Liana kebingungan. Liana, apa maksudmu? Apa hubungannya dengan Lintang? Betul, ayahmulah yang kenal dengan Palin dan Zaki. Pasangan itu terlihat bingung. Liana, di satu sisi, menatap Lintang penuh dengan kebingungan dan bertanya, Lintang, jujurlah padaku. Kenapa punggung Palin terlihat mirip dengan punggungmu? Dan bagaimana kamu tahu kalau Hotel Kaisar akan membawakan kita makanan? Mendengar hal ini, Astrid dan Siswanto seketika ingat. Sebelumnya, mereka akan pergi dari restoran. Tapi kemudian Lintang menghentikan mereka. Lintang bahkan berkata kalau Hotel Kaisar mungkin akan mengirimkan makanan untuk mereka. Dan semua orang mengira itu adalah sebuah lelucon. Tapi sekarang, Astrid dan Siswanto berbalik dan menatap Lintang. Sekarang, ada 3 pasang mata yang menatap Lintang dengan penuh kebingungan dan bertanya-tanya. Dengan pertanyaan yang bertubi-tubi datang dari mereka bertiga, Lintang hanya bisa merasakan sudut bibirnya berkedut. Dia hanya bisa tersenyum kecut. Itu hanya sebuah tebakan saja. Aku bahkan tidak berharap itu terjadi. Apalagi, orang-orang itu, Zaki Limantara dan William Jaya, bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun padaku. Jadi, bagaimana mungkin aku bisa kenal dengan Palin? Memang, dia tidak kenal dengan Palin. Itu karena dialah Palin. Jadi, kenapa Dai harus mengenalnya? Jawabannya membuat Liana mengerutkan dahinya. Benar juga, selama makan malam, dia memperhatikan percakapan antara Zaki dengan yang lainnya. Tapi mereka bahkan tidak berbicara dengan Lintang sama sekali. Sejak awal sampai makan malam berakhir, tidak ada komunikasi di antara mereka. Untunglah, untuk beberapa saat, Astrid merasa sedikit lega lalu dia tersenyum dan berkata, baiklah, Liana, berhentilah bermimpi yang tidak-tidak. Lintang sudah tinggal bersama keluarga kita selama 3 tahun. Bukankah kita yang lebih mengenal latar belakang Lintang? Betul juga, tidak mungkin Lintang akan mengenal orang-orang seperti Zaki. Apalagi mengenal Palin. Mendengar ini, Liana memperhatikan ekspresi Lintang untuk sesaat. Setelah melihat ekspresi Lintang yang tetap tenang sejak awal, dia hanya bisa menghilangkan spekulasinya itu dari kepalanya. Baiklah. Sekarang sudah malam. Kalian berdua juga harus beristirahat. Astrid dan Siswanto sedang dalam suasana hati yang bagus dan mereka pun bergegas menuju kamar untuk beristirahat. Lintang dan Liana juga segera membersihkan diri dan kembali ke kamar mereka. Meskipun mereka sudah menikah selama 3 tahun, sama sekali tidak ada yang terjadi di antara mereka. Biasanya, Lintang akan tidur di lantai dan kasurnya. Tentu saja ditempati oleh Liana. Tapi, baru saja Lintang akan berbaring di lantai untuk tidur. Liana, yang sudah berbaring di kasur, berkata, Lintang, kamu bisa tidur di kasur malam ini. Setelah dia berkata seperti itu, wajah Liana pun memerah. Tidur di kasur. Lintang sedikit kaget mendengarnya. Ini pertama kalinya setelah 3 tahun bersama. Liana membolehkannya tidur di kasur. Oke, Lintang menganggukkan kepalanya dan mendekati kasur. Saat aroma tubuh Liana tercium, Lintang seketika merasa jantungnya berdegup kencang. Sayang, kita
Lintang tersenyum dan baru saja akan mengatakan sesuatu tapi Liana sudah menatapnya dengan tajam dan mengomelinya dengan nada yang lembut. Lintang, aku hanya mengizinkanmu tidur di kasur karena aku takut nanti kamu kena flu. Jangan berpikir yang aneh-aneh. Oke, jawab Lintang sambil menutupi badannya dengan selimut untuk tidur. Cahaya bulan dari luar menyinari jendela kamar dan pantulannya masuk dalam kamar. Jantung Liana berdegup kencang. Dia mengabaikannya dan berusaha untuk tidur. Tapi tidak bisa. Dan ketika napas Lintang perlahan sudah tenang, dia merasa sepertinya Lintang sudah tertidur. Saat itulah dia membalikkan badannya untuk menatap wajah Lintang yang tertidur. Aku memang tidak tahu apa hubunganmu dengan Palin. Tapi kamu adalah suamiku. Untuk sepanjang hidupku. Sekelebat rasa sayang terlihat dari sorot mata Liana yang cantik. Dia mendekatkan wajahnya pada wajah Lintang. Lalu mencium kening Lintang. Tapi, yang Liana tidak tahu adalah ujung bibir Lintang yang tersenyum kecil karena bahagia. Keesokan harinya, mereka semua sudah terbangun di pagi hari. Astrid sudah menyiapkan sarapan dan sedang mengambilkan nasi untuk mereka makan. Tapi, tepat saat mereka makan, sebuah berita muncul di TV. Berita pagi ini datang dari rumah sakit yang ada di kota Jakarta. Rumah Sakit Mayapada. Dalam kompetisi kedokteran yang diadakan kemarin, Direktur dari Rumah Sakit Mayapada, Wardana Gani, terbukti bukanlah tandingan bagi Malik, seorang ahli dalam pengobatan modern. Sampai saat ini, sang ahli pengobatan modern, Malik, telah menantang ke-12 ahli pengobatan herbal di 12 kota di Indonesia, dan berhasil mengalahkan mereka semua. Apa? Berita ini membuat wajah keluarga Siswanto berubah drastis. Pak Gani tentu saja adalah sosok penting bagi keluarga Barma. Sebelumnya, dialah yang mengenali ramuan pil kebangkitan racikan Lintang. Pak Gani adalah orang terhebat dalam dunia pengobatan herbal of kota Jakarta. Namun, sangat tidak mungkin membayangkan kalau beliau akan dikalahkan oleh seorang ahli pengobatan modern. Dan tidak hanya itu saja. Layar di TV sudah berganti dan muncul wajah seorang dokter asing di layar. Dia memakai luaran berwarna putih dan sepasang kacamata emas. Sikap sombong dan tatapan hinaan terlihat jelas di wajahnya saat itu. Dia menatap kamera dan berkata dengan sombongnya, dalam bahasa Indonesia yang terbata-bata, ini adalah ahli pengobatan di Indonesia yang ke-12 yang sudah saya kalahkan. Bagi kami, pengobatan herbal tradisional itu hanyalah sampah. Dan sama sekali tidak layak untuk dibicarakan. Pengobatan herbal tradisional hanyalah masa lalu dan saya, Malik, mengumumkan sekali lagi bahwa saya adalah mimpi buruk bagi para ahli pengobatan herbal tradisional. Apa? Sungguh sombong sekali dan sangat egois. Perkataannya tidak hanya membuat para wartawan TV gempar, tapi juga membuat keluarga Liana, yang sedang duduk di depan TV, dipenuhi rasa marah yang menggebu-gebu. Brak. Liana menggebrak meja dengan sendok di tangannya. Wajah cantiknya memerah karena marah dan ia berkata, beraninya dia menghina kita. Berani-beraninya dokter asing ini menghina pengobatan herbal tradisional kita seperti ini. Iya benar. Dia terlalu kasar. Aku akan beritahu dia kalau obat dari penyakit pneumonia di Amerika itu adalah pil kebangkitan yang dibuat dari pengobatan herbal tradisional. Punya hak apa dia sampai harus menghina pengobatan kita seperti ini? Siswanto yang marah pun ikut kehilangan nafsu makannya. Melihat ini semua, kening Lintang berkerut. Dia setuju kalau dokter asing bernama Malik ini memang benar-benar tidak menyenangkan. Dia menatap Liana dan bertanya, sayang, kamu mau memberi orang asing ini sebuah pelajaran? Tentu saja, dia tidak berhak menghina pengobatan herbal tradisional kita. Aku harap ada seseorang yang akan berdiri dan mengajarinya sebuah pelajaran agar dia jera. Seru Liana. Sinar matanya terlihat penuh dengan emosi. Mendengar hal itu, Lintang mengangguk dan menatap Malik yang ada di layar TV. Dengan penuh ketertarikan. Kring kring kring. Tiba-tiba, ponsel Siswanto berdering. Ketika dia mengangkatnya, ekspresi wajahnya seketika berubah. Apa? Pak Gatra sedang dalam kondisi kritis.